Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan teknologi jaringan seluler dari 1G sampai 5G. Sebelum saya membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi jaringan mulai dari 1G sampai 5G, saya menjelaskan dulu apa itu jaringan seluler. Mobile network atau jaringan seluler adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pengguna secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Jaringan ini didistribusikan di area daratan dengan setidaknya satu transceiver tetap yang berperan sebagai stasiun. Lalu seperti apa sih perkembangannya mulai dari generasi jaringan pertama hingga kini telah sampai pada generasi kelima? Bella, saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu jaringan seluler 1G, yaitu AMPS generasi pertama. Teknologi jaringan 1G pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph dan Telepon. Jaringan 1G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana. Artinya jangkauan dari teknologi 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Generasi 1G memanfaatkan teknologi FDMA atau Frequency Division Multiple Access. FDMA bisa membagi-bagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan yang lain di frekuensi tersendiri dan tidak bercampur dengan frekuensi lainnya. Teknologi koneksi 1G kemudian disebut sebagai NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Advanced Mobile Phone Service yang hanya mendukung komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 kbps. Tentu saja kecepatan ini sangat lambat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Jangkauannya juga sempit mengingat perkembangan teknologi jaringan 1G hanya memanfaatkan gelombang analog. Selanjutnya yaitu ada jaringan seluler atau 2G. GSM dan CDMA. Teknologi jaringan 2G diperkenalkan pada tahun 1991 di Finlandia yang ditandai dengan mulai digunakannya gelombang digital. Perubahannya pun cukup signifikan karena jangkauan yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Teknologi 2G ini disebut sebagai GSM atau Global System for Mobiles dan CDMA yaitu atau Code Division Multiple Access yang telah mendukung pengiriman teks atau SMS dan suara sekaligus. Fokus dari perkembangan teknologi seluler 2G adalah menyediakan layanan suara dan memanfaatkan circuit switching. Generasi ini memiliki fitur CSD sehingga transfer data lebih cepat, sekitar 14,4 kbps. Di era 2G ini, telepon seluler telah berevolusi, yang mana masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan seluler secara bebas. Mungkin saja Anda juga sudah pernah merasakan era Nokia 3310 yang hanya memiliki layar monokrom kala itu. Selanjutnya yaitu ada jaringan seluler 2.5G atau GPRS. Di akhir tahun 1990, teknologi 2G berubah menjadi 2.5G. Jaringan 2.5G merupakan perkembangan teknologi nirkabel berbasis GPRS atau General Packet Radio Service yang berada di antara teknologi nirkabel generasi kedua dan ketiga. Perbedaan utama antara 2G dan 2.5G terletak pada implementasi paket switching dalam jaringan komputer. Jaringan 2.5G ini menawarkan layanan berorientasikan data dengan kecepatan rata-rata 28 kbps hingga kecepatan teoritis maksimum 384 kbps. Dengan teknologi 2.5G ini memungkinkan untuk mengirim dan menerima foto dan video melalui layanan pesan multimedia atau MMS. Layanan yang tidak kalah penting dari 2.5G adalah penjelajahan web melalui WAP, yaitu versi situs web sederhana yang menyesuaikan tampilan ponsel saat itu. Generasi ini juga bisa untuk SMS, voicemail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan maksimal 9.600 bps atau bit for second. Kecepatan sebesar itu cukup untuk mengirim SMS, download gambar, atau ringtone MIDI. Suara yang dihasilkan menjadi lebih jernih karena berbasis digital. Namun, jangkauan jaringan 2G masih terbatas dan sangat tergantung dengan adanya BTS atau Base Transfer Station. Selanjutnya yaitu jaringan seluler 2.75G atau EDGE. Pada tahun 2003, teknologi 2.75G pertama kali diperkenalkan oleh operator AT&T di Amerika. Teknologi jaringan 2.75
G merupakan peningkatan jaringan versi lanjut dari 2G dan 2.5G yang dikenal dengan EDGE atau Enhanced Data Rates for Global Evolution. 2.5G memungkinkan untuk mentransfer data dalam bentuk small packet dengan kecepatan 48 kbps hingga 384 kbps. Bahkan dengan perkembangan jaringan seluler ini, internet sudah mulai bisa digunakan oleh para pengguna telepon seluler. Nah, selanjutnya yaitu jaringan seluler 3G, WCDMA. Teknologi jaringan 3G pertama kali ditemukan pada tahun 1998 dan diperkenalkan tahun 2001 di Jepang dengan berbagai peningkatan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Jika diperhatikan, perkembangan teknologi 3G pertama kali muncul pada sebuah perangkat seluler, di mana satu perubahan yang cukup signifikan adalah adanya dukungan mobile internet dan roaming atau akses di luar jangkauan yang memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai informasi. Teknologi 3G awalnya dikenal sebagai WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access yang mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali cepat dari teknologi 2G. Di era 3G kita juga sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, game online, dan juga telekonferensi. Teknologi 3G juga ditetapkan oleh International Telecommunication Union atau YTU sebagai standar teknologi jaringan yang diadopsi dari IMT 2000. Teknologi 3G kemudian ditingkatkan lagi menjadi lebih 3.5G HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access yang mendukung kualitas jaringan dan kecepatan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu jaringan seluler 3.5G atau yaitu HSDPA. Jaringan 3.5G HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access merupakan peningkatan teknologi telekomunikasi khususnya pada sisi kecepatan transfer data melebihi 3G. Perbandingannya 10 kali kecepatan data puncak dan 6 kali kapasitas sistem dari sistem jaringan 3G sebelumnya. Kecepatan tersebut otomatis akan membuat semua orang lebih mudah dalam mengakses internet. Dengan 3.5G, pengguna dapat menggunakan internet bersamaan dengan melakukan telepon ke tujuan yang berbeda. Teknologi jaringan ini juga mampu melayani komunikasi via multimedia di internet menggunakan data video seperti video call ataupun video sharing dengan kecepatan downlink hingga 14 Mbps. Jaringan 3.5G HSDPA disebut juga sebagai Super 3G yang di dalamnya juga mencakup teknologi HSUPA atau High Speed Uplink Packet Access dan HSPA Plus atau High Speed Packet Access Plus. Selanjutnya yaitu jaringan seluler 3.95G atau 4G LTE. Teknologi jaringan LTE merupakan standar jaringan lanjut dari generasi sebelumnya yang menyediakan mobile broadband yang tidak hanya cepat namun efisien. Jaringan LTE ini disebut juga 3.95G dan lebih populer dipasarkan dengan nama 4G LTE. LTE atau Long Term Evolution mengacu pada evolusi peningkatan jaringan GSM atau EDGI dan UMTS atau HSPA yang memiliki kecepatan data sampai 100 Mbps bahkan lebih. LTE pertama kali ditemukan oleh NTT Docomo pada tahun 2004 di Jepang dan mulai dikomersialkan pada tahun 2005 dengan mengikuti standar GSM dan UMTS. LTE ini menyederhanakan teknologi jaringan nirkabel dengan menggunakan antarmuka radio dan melakukan peningkatan jaringan inti sehingga berdampak pada kecepatan dan kapasitas jaringan yang signifikan. Selanjutnya yaitu jaringan seluler 4G. Generasi teknologi telekomunikasi kemudian berkembang lebih pesat ditandai dengan hadirnya generasi keempat yaitu 4G. Teknologi jaringan 4G pertama kali ditemukan pada tahun 2008 dan dikomersilkan di Stockholm, Swedia, Oslo, dan Norwegia pada tahun 2009. Dari sisi kecepatan, jaringan 4G memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G pendahuluannya.
Jika teknologi 3G pertama kali muncul pada sebuah perangkat seluler, maka berbeda dengan teknologi 4G. Dari sisi fungsionalitas, 4G tidak hanya terbatas pada telepon seluler saja, namun juga bisa digunakan di berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Jaringan 4G di Indonesia ataupun di dunia memberikan sensasi menerima panggilan di atas frekuensi VoLTE atau Voice over LTE. Ini membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya karena memanfaatkan frekuensi dengan teknologi terbaru. Dengan kecepatan yang tinggi ini, koneksi 4G bisa digunakan untuk berbagai kecepatan seperti perangkat IoT atau Internet of Things yang sekarang masih mulai banyak digunakan dan dioperasikan melalui jaringan internet. Selanjutnya itu jaringan seluler 5G. Dikembangkan pertama kali di Korea Selatan pada tahun 2019. Kini teknologi 5G ternyata sudah bisa digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelapornya. Dikutip dari Kominfo, jaringan 5G mulai beroperasi secara komersial di seluruh Indonesia sejak tahun 2021. Setelah melakukan 12 kali uji coba sepanjang 2017 hingga 2020, konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi telekomunikasi sebelumnya. Jaringan 5G ini didasarkan pada teknologi yang disebut Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDMA. Teknologi ini merupakan sebuah metode modulasi sinyal digital di saluran kanal yang berbeda untuk mengurangi penggangguan sinyal. Teknologi 5G merupakan teknologi yang sangat fleksibel. Teknologi ini dapat diterapkan untuk jenis layanan mobile broadband maupun fixed broadband atau fixed wireless access atau UFWA. Untuk layanan 5G mobile broadband lebih cocok memanfaatkan pita-pita frekuensi di lapisan low band dan middle band seperti pita 700 MHz, 2,5 GHz, dan 3,5 GHz. Konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dan meningkatkan performa teknologi sebelumnya. 5G ini sudah dapat dinikmati di beberapa perangkat dan di wilayah Indonesia. Tentunya hal ini sangat berpotensi merubah landscape jaringan mobile internet yang sudah ada untuk mempengaruhi perkembangan teknologi lainnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.